sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Halo pemirsa, tadi kita sudah melihat bersama video renungan yang mengingatkan kita betapa pentingnya memprioritaskan kesehatan kita. Senang sekali saya Aditya Herpavi bisa kembali menemani Anda semua. Saat ini pemirsa banyak yang mengalami masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat tinggi. Tapi Anda tidak perlu khawatir karena di Go Healthy kami berikan solusi cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kali ini sudah hadir bersama kita narasumber kita, yaitu Bapak Nelson dan juga istri tercintanya, Ibu Rosinta, yang akan berbagi pengalamannya setelah menggunakan teknologi laser. Langsung saja kita sapa. Apa kabar Bapak Nelson dan juga Ibu Rosinta? Baik, kabar sehat. Baik. Tadi kita sudah melihat bersama-sama video sebagai manusia saat ini atau di zaman modern ini yang sangat membingungkan. Mengorbankan kesehatannya demi uang, padahal sebelumnya mengorbankan waktunya untuk mengumpulkan uang. Nah, tanggapannya bagaimana dari Bapak Nelson atau dari Ibu Rosinta mungkin? Ya, ngiris juga sih, soalnya kita ngerasain, Pak. Baik. Jadi, berarti selama ini kita bekerja itu sia-sia jadinya, karena penyakit. Ya harusnya ya kita harus jaga diri, jaga badan gitu. Untuk mencari itu untuk keluarga. Ini malah yang tidak-tidak itu, ngerokok apa segala, kehidupan duniawi, minum-minum apa segala. Iya. Padahal kita bekerja itu dikasih Tuhan kesehatan untuk mencari nafkah untuk keluarga. Ya, Tapi kita salah mempergunakannya, Pak. Pemirsa, tentunya bukan hanya kami bertiga yang sudah hadir di sini untuk mengupas seputar kesehatannya Bapak Nelson yang sudah berangsur-angsur membaik dan semakin sehat sepertinya ya. Amin. Tapi juga sudah ada para praktisi kesehatan yang sudah bergabung bersama kita di sini. Tentunya ada Mas Boyke dan juga Mas Yohanes. Apa kabar? Kabar baik. Dan pemirsa, salam sehat, jangan lupa bahagia. Namun sekarang kita lihat bagaimana riwayat kesehatan Bapak Nelson. Kita simak video profil beliau berikut ini. Nelson Sigiro, awalnya tak pernah sedikit pun terpikirkan olehnya bisa mengidap diabetes. Sebab dulu tubuhnya sehat-sehat saja. Namun pada tahun 2008, Nelson mulai mengeluhkan badannya lemas, cepat lapar, dan mudah mengantuk. Asam urat tinggi, kolesterol, yang paling fatalnya itu paru sama gula darah. Gula darah masih saya ingat sih ya 500-an. Kalau kolesterolnya lebih jauh melebihi dari normal. Asam uratnya itu masuk tinggi. Berat badannya pun turun drastis dari 72 kg menjadi 37 kg. Setelah dicek oleh dokter, kadar gula darah Nelson sudah sangat tinggi, bahkan mencapai angka 500. Ini apalah artinya saya hidup ini lagi, udah saya ini, tapi nggak ada pengaruh perubahan gitu. Sempat habis mau bunuh diri itu. Nelson pun bersyukur, kini kondisi diabetesnya sudah jauh lebih terkendali dan secara perlahan kondisi fisiknya juga sudah membaik. Jadi sejak menggunakan teknologi laser ini, aduh asli saya rasain khasiatnya yang paling mujarab. 2 minggu yang lalu sih saya udah periksa darah seluruhnya. Udah dinyatakan dokter
normal. Apa yang saya keluhkan, apa yang saya rasain, ya bisa dilihat sendiri hasilnya. Jadi kalau boleh ya pakailah laser, teknologi laser untuk kesehatan kita ke depannya. Terima kasih teknologi laser. Bapak saya boleh tanya ya Pak, ini mohon maaf. Jadi tahun berapa itu Bapak divonis diabetes? 2000? Sebenarnya 2009 udah. 2009 Cuma sudah dan nggak masuk perawatan. nah, ada satu poin yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Bapak pernah turun berat badan yang sangat drastis ya. Dari normalnya sebelumnya Bapak berapa berat badannya? Dulu 72, Lalu turun sampai berapa Bapak? 38. Wah, itu udah separuh lebih ya. Separuh lebih dan baru ketahuan di situ gula darah Bapak sampai 500 lebih. Lalu ada komplikasi juga paru-paru. Ini yang perlu kita kupas bersama dengan praktisi kesehatan kita ya Bapak Nelson ya. Tapi sekarang saya mau mengajak Bapak Nelson, Ibu Rosinta dan juga pemirsa di rumah bermain benar atau salah. Gula darah tinggi picu susah ejakulasi. Jawabannya apakah benar atau salah? Menurut Bapak Nelson bagaimana? Mungkin berhubungan dengan pengalaman Bapak. Benar sekali. Benar. Kenapa Bapak? Satu, tenaga kita nggak ada. Yang kedua, kemauan ini tapi kayak kekuatan tubuh fisik Nggak ada. Kurang. nggak kuat, nggak ada. Kita simpan jawaban Bapak ya. Berarti benar ya Pak ya? Benar. Sekarang kita tanyakan dengan praktisi kesehatan kita. Bagaimana Mas Boyka? Pemirsa, benar sekali ya bahwa pada kondisi diabetes ya itu semua terganggu. Pertama hormon. Orang-orang dengan diabetes biasanya kadar hormonalnya juga turun. Kenapa? Karena produksi hormon testosteron terganggu akibat aliran darah ke testis ya, itu juga menjadi berkurang. Ya. Kemudian yang kedua, karena aliran darahnya berkurang, maka juga yang namanya ereksinya juga berkurang juga. Ya, sehingga ketegangannya tadi dikatakan juga menjadi berkurang. Kemudian yang ketiga, ya, untuk ejakulasi sistem sarafnya terganggu. Ya, sementara untuk ejakulasi dibutuhkan sistem saraf yang benar. Ya, karena terganggu maka ejakulasinya menjadi terlambat atau bisa juga terlampau cepat atau ejakulasi dini. Ya. Kemudian yang keempat, pikiran. Ya, orang-orang dengan diabetes tadi sudah dikatakan, saya kok kayaknya lemes, tenaga nggak ada, saya bisa memuaskan pasangan saya apa enggak ya. Nah, akibatnya karena pikiran seperti itu juga mengganggu, akibatnya terjadi yang namanya ejakulasi yang terhambat karena ereksinya juga memang tidak keras. Jadi gula darah tinggi picu susah ejakulasi itu adalah pernyataan yang benar. Betul. Terima kasih Mas Boyke. Sudah tepat ya pemirsa bahwa gula darah tinggi picu susah ejakulasi. Jawabannya adalah benar. Nah, apa saja manfaat yang betul-betul dirasakan oleh Bapak Nelson setelah penggunaan rutin dokter laser selama sekian lama ini? Kalau dulu kan sebelum saya pakai laser tidurnya susah, jam 4, jam 3 pagi baru tidur. Tapi setelah saya pakai pemakaian yang secara benar, waduh malah banyak tidur. Boleh tahu Bapak penggunaannya sehari berapa kali? 2. 2 kali. Kalau sebelum menggunakan teknologi laser, gula darahnya berapa Pak? Kita puasa aja 300-an. 300. Nah setelah menggunakan teknologi laser, gula darahnya berapa Pak terakhir? Kayak tadi pagi saya cek 120. Wah, Puasa. sudah stabil ya. Tapi kalau tekanan darah sih dari dulu emang termasuk saya rendah gitu ya. Rendah. Tapi kalau kolesterol asam urat 2 minggu yang lalu baru cek ya. Saya per 3 bulan sekali. Gimana dok hasil linia saya? Waduh bagus Pak perkembangannya. Pemirsa, tentu kita semua penasaran dengan pola hidup dari Bapak Nelson dulu nih. Boleh dijelaskan Pak? Iya. Kayak pola makan saya. Makan sekarang kan bisa 5 kali sehari. Oke. Udah dicampur makanan yang macam-macam yang mengandung gula semua. Oh, Bapak suka yang manis-manis? Manis. Teh manis apa itu? Pakai es, waduh suka banget. Olahraga nggak Bapak? Jarang. Maaf, Bapak Nelson merokok? 4 bungkus sehari rokoknya. 4 bungkus? 4 bungkus. 1 hari? 1 hari. Wow. Setelah rutin penggunaan teknologi laser, gula darah Bapak terkendali atau tidak? Sangat terkendali Pak. Sangat terkendali. Sangat terkendali Mas asli. Kolesterol, asam urat? Hilang. Asam uratnya yang ada cuma nggak paling-paling 1, 2. 1, 2 gitu nggak. Tapi
itu nggak terlalu ini banget lagi gitu. Nah, ini semua sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Kita tanyakan langsung sama Mas Boyke. Harus kita tahu sebelumnya nih Pak Nelson darahnya tuh seperti apa sih? Nah, gula darahnya seperti ini. Kalau lihat di darahnya kita perbesar nih, dia melengket-lengket. Ya, kenapa dia melengket-lengket? Karena darahnya kental. Karena darahnya kental, dia tidak bisa membawa nutrisi dan oksigen ke organ-organ vital, termasuk ke organ keperkasaan. Tadi kan ada ya, termasuk juga adalah ke jantung maupun ke yang namanya otak. Dengan teknologi laser ketika dipasang di tempat yang tepat, apa yang terjadi? Sinar lasernya nih, kita bisa lihat, dia bisa memecahkan yang namanya trombus atau gumpalan-gumpalan darah sehingga aliran darahnya kembali menjadi lancar. Nah, teknologi laser ini merupakan perpaduan antara ilmu kedokteran barat dan ilmu kedokteran timur. Di mana kalau baratnya kita berbicara tentang teknologi lasernya, kalau kedokteran timurnya kita berbicara tentang titik-titik akupuntur. Nah, teknologi laser ini digunakan pada pergelangan tangan kiri. Ada alasannya pemirsa. Tadi saya sudah menyebutkan titik akupuntur. Nah, dapat pemirsa lihat di sini bahwa ada beberapa titik akupuntur yang menjadi sasaran dari laser. Yang pertama adalah PC. PC ini untuk kesehatan sekitar jantung. Kemudian untuk HT. HT ini untuk kesehatan jantungnya. Dan LU untuk kesehatan paru-paru. Nah, Pak Nelson juga ada riwayat infeksi paru. Jadi pemirsa, ketika Anda menggunakan teknologi laser, selain kualitas darah dan pembuluh darah diperbaiki, kesehatan jantung, paru dan sekitar jantung ikut diperbaiki. Kemudian berbicara tentang diabetes yang diidap Pak Nelson, di mana pada saat sebelum menggunakan teknologi laser, Pak Nelson mengeluhkan sering ngantuk, lemas pada siang hari. Itu karena energi yang dibentuk tidak ada. Nah, teknologi laser ini akan membantu kerja dari mitokondria. Nah, di dalam sel kita ini ada pabrik energinya yang disebut mitokondria. Mitokondria ini mengambil gula dan kolesterol untuk dibentuk menjadi energi. Jadi ketika pasien-pasien diabetes menggunakan laser atau teknologi laser ini, maka gula darah, kolesterol akan stabil, tetapi energinya meningkat. Itu yang dirasakan Pak Nelson sekarang setelah menggunakan laser. Jadi pemirsa, ayo mau tunggu apa lagi? Selain kita jalankan pola hidup sehat ya, kita tetap check up ke dokter ya sehingga kita tahu kondisi darah kita. Kita juga mengkonsumsi obat-obat dari dokter sesuai dengan dianjurkan. Lalu kita bantu dengan teknologi khusus untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Oke? Bapak sendiri ngerasa sudah fit sekarang, Pak? Penggunaan Duktin Dokter Laser bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Dokter laser atau laser hanya tersedia melalui call center. Pastikan nomor teleponnya sesuai dengan yang ada di layar kaca Anda. Website resmi, official marketplace, dan juga showroom resmi di Alam Sutra. Guna memberikan kualitas layanan terbaik dan memastikan keaslian produk, Gogo Mall tidak melakukan layanan kunjungan ke konsumen dan tidak membuka counter-counter di mall. Jadi pemirsa, mendapatkan dokter laser atau laser dari Gogo Mall ya. Anda bisa mendapatkan layanan konsultasi gizi dan juga konsultasi kesehatan, webinar dengan para praktisi kesehatan, dan Anda juga berkesempatan gabung dalam komunitas Go Healthy. Garansi spare part bukan hanya 6 bulan tapi 1 tahun. Biaya servis gratis. Anda juga akan dibantu oleh tim call center dan teknisi yang berpengalaman. Semua yang saya informasikan tadi hanya Anda dapatkan di Gogo Mall. Tidak ada di tempat lain. Jadi pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau laser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogo Mall. Ayo pemirsa, atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy.
saya mau tanya sama Ibu. Ibu bagaimana melihat kondisi Bapak saat ini setelah penggunaan rutin teknologi laser? Senang. Senang? Senang. Apa saja sih perkembangan yang Ibu lihat dari suami? Ya, perkembangan yang saya lihat ya, seger, fisiknya udah kuat, membantu kerja di rumah udah kuat, apa baik dikerjain, udah kuat. Terus masalah tidurnya udah teratur. Kita bisa Senang lihat banget. bersama-sama Bapak Nelson bisa datang ke sini dengan gagahnya, bisa bercerita bagaimana perkembangan kesehatannya setelah penggunaan rutin teknologi laser. Makanannya gimana Bu sekarang Bu? Makanannya ya baik, sehat, nggak sembarangan, Oh, masih merokok tidak? nggak lagi, udah Tidak. tobat. Minuman beralkohol pun juga tentu sudah tidak ya Pak. Kalau ditawarin sekarang nggak mau lagi. Wah, ini dia yang kita Udah jaga tunggu-tunggu. kesehatan dah. Iya. Dan tentunya sekarang Bapak juga bisa bercerita tentu sama keluarga, sama teman-teman, sejawat, bagaimana yang mungkin mereka tahu Bapak punya kebiasaan dulu seperti apa. Mereka bisa melihat langsung kondisi fisik Bapak Nelson yang menurun sampai habis berat badan. Dan sekarang mungkin sudah lama nggak ketemu Bapak mungkin pada kaget kali Pak. Wih, kok sekarang Nggak seger dikenal banget. malah. Nah itu. Jadi suatu ketika jalanlah saya sama istri. Bu katanya. Itu siapa? Di situ mengalir air mata saya. Waduh, berarti saya udah nggak ada yang kenal gitu. Iya. Kalau tidak salah saya dengar tadi Bapak juga punya riwayat paru ya? TBC. Iya. Wah, itu bagaimana Pak? Boleh ceritakan juga itu Pak ya? Jadi tadinya saya masih udah sakit tapi masih ngerokok kan. Jadi saya sering batuk gitu. Saya di rumah duduknya dekat jendela. Kok saya batuk agak berdahak keluar darah. Cuma darahnya nggak banyak, masih percik-percikan gitu. Jadi ngomong saya sama istri keluhan begitu. Dibawa saya ke rumah sakit. Nah ini menarik sekali untuk disimak bersama-sama ya pemirsa ya. Ini apakah berhubungan ya? Diabetesi wajib screening paru secara rutin. Nah kita tanyakan sama Mas Yohanes. Jadi begini pemirsa, ketika seseorang diabetes yang kadar gula darahnya itu tinggi, maka akan terjadi penurunan dari sistem imunitas. Nah, sistem kekebalan tubuhnya akan menurun yang dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Salah satu yang paling sering terjadi adalah infeksi paru akibat TBC. Karena kuman TBC ini suka gula. Jadi orang yang kena diabetes ini paling sering adalah infeksi TBC. Nah, orang dengan diabetes wajib melakukan screening paru 2 kali dalam 1 tahun. Pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah pemeriksaan dahak. Kemudian ronsen paru. Kemudian yang ketiga adalah uji Mantoux. Uji Mantoux ini adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui seseorang terkena infeksi TBC atau tidak. Lalu dilakukannya di mana? Bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Salah satunya adalah puskesmas. Ya, kenapa harus melakukan screening paru? Karena orang diabetes ketika terjadi infeksi TBC, pengobatannya lebih susah. Pengobatannya lebih lama. Normalnya diobati 6 bulan, orang diabetes bisa diobati sampai 9 bulan. Kemudian ketika gula darahnya ini meningkat atau terjadi lonjakan yang terlalu drastis, maka resiko komplikasi dapat terjadi. Karena seperti kita ketahui bahwa diabetes ini adalah ibu dari segala penyakit. Bisa terjadi komplikasi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itulah kenapa bagi Anda yang mengalami diabetes perlu mengontrol gula darahnya supaya terhindar dari komplikasi. Terima kasih penjelasannya Mas Yo. Jadi sudah jelas ya Bapak sekarang ya bahwa memang riwayat diabetes yang dialami oleh Bapak Nelson ini sangat berhubungan erat dengan risiko paru yang juga dialami langsung oleh Bapak Nelson. Nah, selain teknologi laser yang Bapak rutin gunakan, Bapak menggunakan teknologi intranasal yang di hidung itu Pak? Ya, pakai yang di hidung. Pakai juga? Rutin juga? Rutin. Nah, ini contoh yang baik. Apa manfaat yang Bapak rasakan penggunaan intranasal?
Dulu sih sebelum saya pakai itu suka pusing, suka keleangan gitu. Jadi pendengarannya juga dulu agak kurang loh Pak. Baik. Penglihatan juga begitu. Saya udah operasi nih dua-duanya. Iya. Karena diabetes. Iya, karena gula darah itu, Bapak. Nah, tapi setelah pakai yang apa itu yang ke hidung intranasal, itu, iya. penglihatan saya udah agak jelas, pendengarannya agak jelas. Dulu udah sempat saya agak kaku ngomong. Makanya saya disuruh dampingin istri karena saya kadang-kadang kaku gitu. Tapi setelah pakai yang ke hidung itu jauh perubahannya. Nah, ini Bapak Nelson juga Ibu ya. Dan pemirsa di rumah, bisa kita jelaskan bersama kenapa penggunaan teknologi intranasal itu di hidung? Manfaatnya apa sih? Nah, silakan Mas Boyke. Kenapa sih mesti dipakai ke hidung? Karena pemirsa harus tahu bahwa hidung itu bagian dari kepala. Sementara pembuluh darah di kepala itu banyak banget, ya, terutama di sekitar otak. Nah, dengan dipakaikannya teknologi intranasal ini di hidung, dia makin dekat dengan pembuluh darah di kepala. Di mana yang namanya nitric oxide yang dapat melebarkan, yang dapat melenturkan pembuluh darah menjadi berfungsi lebih optimal. Akibatnya apa? Karena kita tahu di situ ada pusat yang namanya memori, ya, maka dia bisa membantu untuk mencegah kepikunan. Kemudian bagi orang-orang stroke, ya, penyembuhannya menjadi lebih cepat, ya. Kemudian bagi mereka-mereka yang tadi sudah dikatakan mata saya tadinya rabun, kemudian juga kurang dengar, dengan teknologi yang intranasal tadi, ya, extension tadi, itu terbantu, ya, untuk mempercepat pemulihannya. Kemudian satu lagi yang juga penting adalah untuk organ keseimbangan. Ya, karena semakin tua ini kadang-kadang kita jalan juga menjadi tidak seimbang, ya, mudah jatuh. Teknologi laser bisa membantu. Jadi kita jalani pola hidup sehat dan kita lengkapi pola hidup sehat kita dengan teknologi laser. Oke? Teknologi laser ini berguna untuk orang-orang yang susah tidur. Kenapa demikian? Karena semakin usia meningkat, produksi hormon-hormon di dalam tubuh akan menurun. Salah satunya adalah melatonin, di mana melatonin ini mengatur kualitas tidur. Jadi ketika digunakan pada malam hari, akan menstimulasi tubuh untuk memproduksi melatonin. Ketika melatonin meningkat jumlahnya di dalam tubuh, maka kualitas tidur akan lebih baik. Apabila kualitas tidur lebih baik, maka metabolisme di dalam tubuh akan lebih baik. Salah satunya adalah metabolisme gula. Kemudian tekanan darah juga akan stabil. Kemudian pada saat pagi hari digunakan teknologi laser ini akan menstimulasi hormon serotonin. Hormon serotonin ini tidak membuat ngantuk, justru akan meningkatkan energi kita. Selain itu dapat menstabilkan mood. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang mengalami keluhan serupa dengan Pak Nelson, ayo terapkan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser karena kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup Anda. Kita simak bersama-sama riwayat kesehatan dari Bapak Nelson. Nelson Sigiro. Riwayat kesehatan pemirsa, diabetes, gula darah, puasa mencapai 300. Berat badan sempat turun drastis dari 72 sampai ke 37 kilo. Hampir separuhnya ya Pak ya. Terkena TB paru tapi sudah sembuh. Asam urat tinggi pernah sampai 17. Dan setelah pemakaian teknologi laser pemirsa, gula darah Bapak Nelson puasa sudah normal. Sekarang 82. Asam urat turun 11 pemirsa. Berat badan juga sudah berangsur-angsur, sekarang sudah menjadi 57 kilo. Tidur tentu lebih berkualitas dan badan terasa bugar. Semoga kedepannya semakin membaik lagi dan semakin sehat lagi. Tapi jangan lupa tadi istrinya diajak juga Pak, ya. Baik, terima kasih juga buat Mas Boyke sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat buat kita semua hari ini. Terima kasih juga Mas Yohanes dan pemirsa. Penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat.
Harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Pemirsa, produk Aqualaser yang saya pakai adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Dokter laser atau Aqualaser hanya tersedia melalui call center. Pastikan ya, nomor teleponnya sesuai dengan yang di layar kaca Anda. Website resmi, di official marketplace, dan juga showroom resmi kami di Alam Sutra. Guna memberikan kualitas layanan terbaik dan memastikan keaslian produk, Gogomall tidak melakukan layanan kunjungan ke konsumen dan tidak membuka counter-counter di mall. Jadi pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau Aqualaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomall. Segera take action, atasi masalah kesehatan, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.